Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa, amma ba'd. Sahabat hikmah rahimani rahimakumullah, dimanapun anda berada, berkata Ibnu Athaillah al-Iskandari dalam hikmahnya yang ke-63. Beliau berkata, khab min wujudi ihsanihi ilaik. Takutlah anda atau waspadalah anda terhadap segala kebaikan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada anda. Baik kenikmatan dalam bentuk harta, kedudukan, pangkat, keturunan, kesehatan dan lain sebagainya. Kata beliau, Ibnu Athaillah, hal itu semua perlu anda takuti, perlu anda waspadai pemberian itu semua. Mungkin ada yang bertanya, mengapa semua kebaikan atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita harus kita takuti, harus kita waspadai? Bahkan mungkin justru harus kita syukuri sebenarnya. Perlu kita ketahui para sahabat hikmah, ada keadaan, ada kondisi kapan kita perlu waspada, kapan kita perlu harus takut kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kapan itu? Tatkala wadawami isa'atika ilaihi ma'hu, yaitu pada saat anda terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, betah atau berlama-lama berkuban di dalam dosa, dan pada saat yang bersama Allah justru memberikan anda kelimpahan rezeki. Allah justru memberikan kenikmatannya kepada anda. Maka ketahuilah bahwa kondisi ini atau keadaan ini, itulah yang dinamakan dengan istidraj. Itulah yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah dalam perkataannya, ayyakuna dzalika istidraja'an lak. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-182. Qala Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Kami mainkan, Allah mainkan mereka karena mereka mempermainkan Allah pula. Mereka sangka Allah Subhanahu wa taala lalai. Mereka sangka Allah lupa dengan pemberiannya kepada mereka. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang memainkan mereka dengan istidraj, sedang memainkan mereka dengan kenikmatan yang Dia berikan kepada hambanya. Oleh karenanya para sahabat hikmah, jikalau anda atau diantara kita ada yang terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab kepadanya, bahkan justru melimpahkan nikmatnya kepada dia, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah istidraj, yaitu anda akan diangkat setinggi-tingginya, setinggi langit dengan kenikmatan, dengan segala kebaikan yang Dia berikan. Kemudian anda akan dihempaskan ke tanah sekeras-kerasnya dengan siksaan neraka yang sangat pedih, atau berbagai cobaan-cobaan yang bertubi-tubi di dunia. Oleh karenanya para sahabat hikmah, jangan heran jika kita dapati seseorang yang mana senang bermaksiat, betah dengan dosa yang dia lakukan, bermabuk-mabukan dan lain sebagainya, namun rezekinya tetap lancar, hartanya tetap bertambah. Maka ketahuilah bahwasanya itu adalah istidraj. Dan jika orang tersebut tidak segera bertobat, maka tidak lama lagi Allah akan mengadab orang ini, mengadabnya dengan siksa yang pedih yang tidak akan pernah dia lupakan sepanjang hidupnya. Dan juga yang menjadi masalah adalah terkadang, bahkan sering terjadi, mereka yang telah tenggelam dalam nikmat Allah, mereka yang terlena dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menguji mereka dengan kenikmatan tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa dia sedang dipermainkan oleh Allah
Subhanahu wa taala dalam istidraj. Mereka lupa, mereka lalai. Bisa jadi mereka lupa karena gemerapnya dunia yang sangat memikat, ataukah karena Allah Subhanahu wa taala telah murka kepadanya sehingga Allah jadikan mereka lupa dan tidak menyadarinya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Min haitsu la ya'lamun. Dengan cara mereka tidak sadar. Dengan cara yang mereka tidak ketahui. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam perkataannya yang sangat terkenal, bulina bid-dharra fasabarna wa bulina bis-sarra falam nasbir. Kata beliau, ketika kami diuji dengan kesusahan, ketika kami diuji dengan kesulitan, maka kami pun sanggup untuk bersabar. Tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kami dengan kesenangan, kenikmatan duniawi, maka kami pun tak kuasa untuk bersabar. Oleh karenanya para sahabat hikmah, janganlah kita tertipu oleh kenikmatan dan kesenangan yang kita rasakan pada saat ini. Karena semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diazab dengan kenikmatannya disebabkan karena kita tidak bersyukur dan kita tidak bersabar ketika dicoba dengan kenikmatannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.